Membuat heboh dengan aksi berbikini di tepi jalan untuk memprotes perpanjangan PPKM, artis Dinar Candy ditangkap. Aksi disc joki yang diunggah di media sosial ini pun langsung viral dan banyak yang mengecam. Inilah aksi Dinar Miswari atau yang dikenal dengan nama Dinar Candy. Artis yang juga disc joki ini nekat berbikini di tepi jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan sambil membawa papan bertuliskan protes perpanjangan PPKM. Aksi protes PPKM ini dilakukan Dinar Candy pada siang hari sekitar pukul 2. Dinar yang memamerkan poster bertuliskan "Saya stres karena PPKM diperpanjang" ini langsung menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di lokasi yang tengah ramai. Kemarin sih saya kan dari rumah tuh. Di rumah saya ngelihat atau mana ya, itu kan ada cewek nggak pakai kayak busana kayak bikini gitu. Saya kira ini ada acara konten, ada apa gitu. Saya juga kurang tahu siapa nih. Itu kejadiannya kapan, Bang ya? Kemarin sih sekitaran jam 2 ya, Bang. Aksi ini juga menjadi kecaman di media sosial setelah diunggah ke media sosial Instagram Dinar Candy. Polres Metro Jakarta Selatan langsung menangkap Dinar Candy di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Polisi menyita 2 ponsel milik Dinar Candy sebagai barang bukti yang digunakan merekam aksi dan mengunggah video ke media sosial. Sampai dengan saat ini, yang bersangkutan masih kita ambil keterangan, karena ini masih tahap penyelidikan, dan juga setelah ini kita akan nanti memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain, termasuk saksi adiknya sendiri atau yang bersama di dalam kendaraan, karena memang yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang merangkap asistennya dengan menggunakan handphone ini milik daripada saudara DM atau alias DC ini. Jadi memang barang bukti teman-teman boleh lihat ada 2 HP di sini, ini adalah milik saudari DC. Jadi dengan menggunakan salah satu handphone ini kemudian berdasarkan perintah dari saudara DM atau DC ini, alias DC ini, untuk memvideokan atau mengambil gambarnya pada saat dia melakukan kegiatan di sekitar Lebak Bulus. Meski Dinar Candy sudah menghapus unggahan kontroversialnya tersebut, namun sejumlah akun media sosial sudah terlebih dahulu mengunggah ulang video tersebut. Alhasil aksi berbikini Dinar Candy ini viral dan tidak sedikit yang mengecam aksinya. Tidak punya penghasilan karena sepinya tawaran manggung, seorang disc joki wanita di Majalengka, Jawa Barat beralih profesi menjadi muncikari. Bersama rekan prianya, DJ ini dibekuk setelah menawarkan wanita muda untuk layanan kencan singkat di hotel dengan tarif 4 juta rupiah. Wanita muda ini diperiksa aparat Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Majalengka usai ditangkap karena menjadi muncikari. Bersama rekan prianya, pelaku yang berprofesi sebagai disc joki ini kedapatan menawarkan gadis muda di media sosial untuk layanan kencan di hotel dengan tarif 4 juta rupiah. Pelaku mendapat bagian 30%, sedangkan sisanya untuk gadis muda yang dijual ke pria hidung belang. Disc joki ini mengaku terpaksa menjadi muncikari karena tidak punya penghasilan lagi. Karena sejak adanya PPKM, dirinya sudah sepi dari tawaran manggung di tempat hiburan malam yang untuk sementara ditutup. Kami gerbek, di lokasi kami temukan sepasang, yang 1 orang laki-laki sebagai pelanggan, kemudian 1 orang perempuan sebagai wanita yang ditawarkan oleh tersangka kepada pelanggan. Itu tarifnya berapa? Keterangan dari tersangka dengan tarif 4 juta rupiah. Ini kan tersangka sebagai profesi DJ. Ya. Kenapa bisa beralih menjadi pengada ini profesi online? Alasannya apa, Bang? Kalau dari berdasarkan alasan para tersangka karena pekerjaan mereka terhambat karena tutupnya tempat hiburan, akhirnya mereka mencari kegiatan untuk melakukan kejahatan prostitusi online tersebut. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai, ponsel, dan alat kontrasepsi. Keduanya kini mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dan terancam hukuman di atas 1 tahun penjara.
Sebelumnya pemirsa, polisi sudah beberapa kali menangkap pelaku prostitusi di Majalengka, Jawa Barat. Para muncikari menjalankan bisnisnya dengan beragam cara, mulai dari menjual istri hingga anak kandung. Prostitusi online yang melibatkan keluarga terbongkar di Majalengka, Jawa Barat. Seorang suami tega menjual istrinya sendiri di media sosial untuk berkencan. Namun yang mengejutkan, sang istri yang seharusnya adalah korban justru diketahui juga sama saja dengan suaminya. Sang istri tega menjual adik kandungnya yang masih di bawah umur ke pria hidung belang dengan tarif 400 hingga 700 ribu rupiah. Pasangan suami istri ini menyalahkan pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi mereka terpuruk dan tidak punya cara lain untuk menyambung hidup keluarga. Seorang wanita 40 tahun ditangkap aparat Polres Majalengka setelah dilaporkan warga karena menjadi muncikari prostitusi online. Ironisnya, selain menawarkan sejumlah perempuan muda, pelaku juga turut menjual anak kandungnya ke pria hidung belang. Selain beroperasi melalui media sosial, pelaku juga menggunakan kamar di rumahnya untuk layani kencan dengan tarif 300.000 hingga 500.000 rupiah. Uang hasil prostitusi ini digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Menawarkan wanita tunasusila secara daring. Tempat tinggal pribadi disediakan satu kamar untuk memuluskan kejahatan prostitusi tersebut. Dan yang menarik kembali ketika kita datang TKP mengamankan salah satu wanita tunasusila bersama dengan pasangannya. Setelah kami gali, ternyata kebetulan itu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi memang tersangka ini di samping menjajakkan wanita-wanita lain juga termasuk anaknya juga ditawarkan. Akibat perbuatannya, ibu yang tega menjual anak kandungnya ini mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu di Jembrana, Bali, pemirsa, seorang muncikari ditangkap sesaat setelah anak buahnya yang dipaksa menjadi PSK berhasil kabur. Pelaku menawarkan gadis belia ke pria hidung belang dengan tarif 300 hingga 400 ribu rupiah sekali kencan. Seorang muncikari prostitusi online lintas daerah berinisial PM dibekuk kepolisian dari Polsek Negara Jembrana, Bali. Sebelum terungkap, muncikari ini sempat menjajakan anak buahnya di sejumlah kabupaten di Bali melalui aplikasi. Pelaku diamankan bersama 4 anak buahnya yang dipekerjakan melayani para pria hidung belang. Terungkapnya kasus ini berawal dari kaburnya salah satu korban karena merasa tertipu dan tidak tahan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Pelaku melarikan diri dari sebuah hotel. Korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Negara dalam kondisi memprihatinkan. Tubuhnya basah kuyup dan penuh lumpur. Jajaran Reskrim Polres Jembrana langsung melakukan pengecekan ke lokasi kabur korban. Polisi mendapati 3 korban lainnya dan sedang melayani tamu. Polisi juga berhasil mengamankan 1 orang yang diduga sebagai muncikari, yaitu PM. PM menawarkan para korbannya ke pria hidung belang dengan harga Rp200.000 sampai Rp400.000. Dari setiap transaksi, PM mendapatkan bagian sekitar Rp50.000. Modusnya melalui media aplikasi micet ya. Jadi korban ditawarkan kepada pelanggan atau pihak hidung belang lah dibilang. Ya, kemudian sudah jadi transaksi dan kesepakatan nanti di mana lokasinya korban diarahkan ke sana oleh pelaku untuk melayani. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, HP, uang tunai, dan alat kontrasepsi. Pelaku akan dijerat hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara.
Lagi-lagi terlibat kasus prostitusi online. Seorang pria di Balikpapan, Kalimantan Timur tertangkap tangan saat menawarkan wanita. Tarif wanita yang ditawarkan ke pria hidung belang sebesar Rp1,5 juta untuk sekali kencan. Tak jerah di penjara, pria ini kembali berurusan dengan polisi. Kali ini, JR ditangkap lantaran menjadi muncikari dari 2 wanita yang dijualnya melalui media sosial. Petualangan pria berusia 41 tahun ini berakhir di sebuah hotel berbintang di Balikpapan setelah petugas menyelidiki JR. Petugas menyamar dengan memesan 2 wanita kepada JR melalui pesan singkat di media sosial. Pelaku menawarkan 2 wanita usia 24 dan 29 tahun kepada pria hidung belang. Tarif masing-masing wanita Rp1,5 juta untuk sekali kencan. JR pun mengambil keuntungan Rp200.000 dari tiap wanita yang ditawarkan. Sebelumnya, JR pernah terjerat kasus yang sama. Pelaku ini menjadi perantara untuk 2 cewek BO yang bisa di BO, kemudian ditransaksikan di hotel, kemudian mendapatkan bagian dari keuntungan dari hasil BO tersebut. Dari tangan muncikari ini, polisi sita barang bukti ponsel, bukti pesan singkat, dan uang hasil kejahatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan terancam pidana 6 tahun. Praktik bisnis prostitusi di sebuah rumah di Jombang, Jawa Timur dibongkar polisi. Seorang wanita yang diduga sebagai muncikari ditangkap saat menawarkan para wanita muda untuk melayani pria hidung belang. Wanita ini tak lagi bisa menjalankan bisnis haramnya. AI ditangkap polisi karena membuka praktik bisnis prostitusi di sebuah rumah di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sudah 3 tahun, wanita 39 tahun ini menjalankan bisnis prostitusi, menyediakan wanita muda untuk melayani pria hidung belang. Para wanita muda didatangkan dari Kediri dan Nganjuk. AI mengaku bisnis prostitusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mematok tarif Rp200 hingga Rp300.000 untuk sekali kencan anak buahnya melayani pria hidung belang. AI mendapat imbalan Rp25.000 dari tiap kencan. Di situ dia didapatkan dari mucikari per pelayanan dia mendapatkan Rp25.000 dan itu digunakan untuk membayar kontrakan juga untuk menghidupi yang bersangkutan. PSK yang ada di situ ada 3 orang. Kini, AI dan anak buahnya berada di kantor polisi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. AI dijerat pasal perdagangan orang dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara.